Tahukah Hayers bahwa perang Ukraina saat ini sudah berlangsung selama 3 tahun? Perang antar Rusia dan Ukraina ini menyita pandangan banyak pihak dan dampaknya yang juga dirasakan seluruh masyarakat dunia. Tapi, tahukah Hayers bagaimana awal mula dari tensi Rusia dan Ukraina? Dulu, Ukraina dan Rusia tergabung dalam sebuah negara federasi terbesar pada masanya, yaitu Uni Soviet, negara komunis adidaya pada masa Perang Dingin. Rusia, Ukraina, kita teman Rusia. Ayo. Pada tahun 1991, setelah Uni Soviet bubar di tahun yang sama, Ukraina melakukan sebuah referendum untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet. Presiden Rusia pada saat itu, Boris Yeltsin, mengakui kemerdekaan Ukraina. Lo mau merdeka nggak? Mau. Selanjutnya, Rusia, Belarusia, serta Ukraina membentuk Commonwealth of Independent States atau Persemakmuran Negara-Negara Merdeka melalui Perjanjian Belogresa. Kalian setuju gak sih kalau kita bikin persemakmuran? Setuju ya. Namun terjadi sebuah perpecahan, di mana Ukraina menganggap CIS sebagai upaya Rusia mengendalikan negara-negara bekas Uni Soviet. Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan dalam upaya menyelesaikan ketidaksepakatan, di mana Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan kapal-kapal armada Laut Hitam yang berbasis di Crimea, dan Rusia harus membayar sewa untuk menggunakan pelabuhan di Sevastopol kepada Ukraina. Bakal bayar sewanya kok. Gimana? Ya udah deh. Hubungan Rusia dan Ukraina kembali memanas pada tahun 2014, di mana saat itu Ukraina menentang supremasi Rusia di negaranya. Rusia, kamu jangan ikut campur urusan internalku. Dari November 2013 hingga akhir Februari 2014, para pengunjuk rasa berkumpul di Maidan Nezalezhnosti atau lapangan kemerdekaan di Kiev dalam serangkaian demonstrasi yang kemudian dikenal sebagai Euromaidan. Protes tersebut melibatkan beberapa tahap yang berbeda yang berpuncak pada penggulingan Presiden Viktor Yanukovych yang kemudian memicu gerakan separatis yang keras di wilayah timur negara tersebut. Kerusuhan sempat terjadi bahkan sampai 2015 sebelum berdamai melalui perjanjian Minsk. Akibat dari demonstrasi tersebut, membuka keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO yang membuat Rusia kurang senang karena kemungkinan berdirinya pangkalan militer NATO di perbatasan Rusia. Ayo Ukraina, gaco kan? Gaco dong. Ya nggak Pak? Pasti itu dong. Makanya kalau kamu mendapat benda gaco kayak gini, gabung kami lah. Iya. Boleh. Kok Ukraina punya gabung sih? Kok gitu mereka di belakang gue? Saat Presiden Yanukovych jatuh, Rusia menggunakan kesempatan itu untuk menganeksasi Crimea pada tahun 2014. Rusia juga mendukung gerakan separatis di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk. Konflik Rusia dan Ukraina bermula dari ketegangan bersejarah dan ambisi Rusia untuk menguasai kembali wilayah bekas Soviet. Pada 24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina dari 3 arah, utara, timur, dan selatan. Presiden Vladimir Putin membenarkan operasi militer dengan dalih melindungi penduduk berbahasa Rusia di wilayah Donbas dan mencegah apa yang disebutnya sebagai ancaman NATO. Serangan dimulai dalam bombardir sistematis kota-kota strategis Ukraina, termasuk Kiev, Kharkiv, dan wilayah timur. Tujuan utama Rusia adalah melumpuhkan kemampuan militer Ukraina, menggulingkan pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky, dan menguasai wilayah strategis. Pasukan Rusia bergerak cepat, menduduki sejumlah kota penting, namun menghadapi perlawanan sengit dari tentara dan warga Ukraina. Ukraina tidak sendiri. Negara-negara barat segera memberikan dukungan militer dan ekonomi, memberlakukan sanksi berat terhadap Rusia. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu lainnya mengirimkan senjata, bantuan keuangan, serta membatasi transaksi ekonomi Rusia. Konflik ini mengubah peta geopolitik global, memecah belah hubungan internasional, dan memicu krisis kemanusiaan berkepanjangan dengan jutaan pengungsi dan ribuan korban jiwa. Perang berlangsung tanpa kepastian akhir, dengan Rusia yang terus berupaya menguasai wilayah timur dan selatan Ukraina, sementara Ukraina dengan gigih mempertahankan kedaulatan negaranya. Dampaknya meluas, mempengaruhi stabilitas ekonomi global, ketahanan pangan, dan keseimbangan kekuatan internasional.